Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum masuk pelajaran, ibu mau makan dulu ya. Ya, Bu. Di sini siapa yang mau masuk? Banyak. Kenapa katanya? Kayaknya pada males. Malas ya anak-anak. Sebelum masuk pelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa katanya? Tidak ada, Bu. Tidak, Ibu. Siapa? Dipandu untuk apa tuh namanya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anak, di sini ibu mau menjelaskan tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya Ibu, kenapa Ibu itu? Nah, ibu mau menjelaskan tentang sedikit tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif hadis. Nah, dalam Islam, ilmu pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita pelajari untuk menambahkan wawasan dan memberikan kehidupan, memahami ke dalam kehidupan. Namun ilmu itu tidak hanya tentang agama saja, tetapi tentang pelajaran umum seperti matematika, biologi, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu. Nah, karena mencari ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita. Nah, selain itu, ada juga menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ilmu agama yang untuk mempelajari kita untuk memahami dan mengajarkan ilmu Islam seperti belajar Al-Quran, akidah, akhlak. Terus yang kedua itu ilmu umum yang untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ilmu kedokteran, teknologi, pertanian. Nah, kedua ilmu itu sama-sama bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, terus ilmu juga tidak datang begitu saja ya anak-anak, tetapi ilmu juga harus kita mempelajarinya kayak seperti membaca, terus belajar, terus bertanya, terus berlatih jika perlu. Nah, maka apabila seseorang yang banyak belajar, maka banyak juga ilmu yang ia dapatkan. Jadi kita sebagai siswa, alangkah baiknya kita itu harus semangat belajar dan sebaik-baiknya mungkin untuk memanfaatkan waktu untuk belajar. Terus selanjutnya, hadis-hadis tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua hadis. Yang pertama itu kewajiban umat Islam untuk menuntut ilmu. Bunyinya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Nah, hadis ini itu menganjurkan bahwa umat Islam itu sangat menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita itu bisa karena dengan ilmu kita itu bisa menggunakan pelajaran sehari-hari. Nah, contohnya dengan ilmu kita juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Nah, di
Namun catatannya ilmu digital itu juga digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi tidak digunakan dengan hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya keutamaan mencari ilmu hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Di sini siapa ada yang mau membaca? Ibu Nida boleh enggak? Nida. Ada Kak Nida. Ayo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kathir bin Qaisin qala kuntu jalisan inda abi di masjidin Dimashq wa atahu rajulun faqala ya Aba Darda ataituka minal Madinah Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin balawani annaka tuhaditsu bihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fama ja'a bika tijarah qala la qala wala ja'a bika ghairu qala la qala fa inni sami'tu
bagi banyak orang. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena mereka bisa memberikan manfaat, terus bisa juga memberikan membantu misalnya melalaikan masalah kita. Nah, terus ulama juga kan disebut pewaris para nabi. Kenapa sih ulama disebut pewaris para nabi? Ulama itu mewarisi terus menyebarkan ilmu yang bermanfaat juga. Nah, saat mencari ilmu kita juga diperlukan niat yang sangat baik, itu seperti niat kita itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan yang bisa memanfaatkan ilmu itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus selanjutnya peran pendidikan dalam pentingnya mempelajari hadis ini bagi siswa SMA dan MA. Apa sih pentingnya mempelajari hadis ini? Mempelajari hadis tentang menuntut ilmu itu sangat penting bagi siswa SMA dan MA karena di masa-masa itu mereka itu harus menumbuhkan semangat belajar dan mencari cita-cita mereka. Jadi dengan adanya hadis untuk menuntut ilmu itu, mereka itu diharapkan bukan hanya tentang mencari nilai yang tinggi saja, nilai yang bagus aja, tetapi juga untuk untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak superhero. Nah, selain ilmu itu kan banyak yang bisa diakses ya melalui internet. Jadi kita itu sebaik-baiknya mungkin memanfaatkan internet itu, jadi tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang benar. Selanjutnya, peran pendidikan dalam mengembangkan berbasis nilai hadis. Nah, peran pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan mengembangkan iptek ini, karena dengan adanya pendidikan kita bisa memilah dan memilih antara yang benar dan salah. Misalnya kita itu bisa menggunakan teknologi ini dengan yang benar, dengan enggak kayak merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Misalnya kalau ada informasi atau lain itu kita bisa memilihnya. Contohnya ini ada misalnya kita itu punya berita, terus kita gak tahu berita itu asal usulnya dari mana. Tahu-taunya kita itu menyebarkan berita itu. Padahal berita itu gak tahu asal usulnya dari mana ya. Tahu-tahu berita itu hoax. Terus hoax, iya. Terus viral, ya, terus merugikan orang lain. Jadi kita itu harus sebisa-bisanya mungkin ya tidak boleh kayak langsung menyebarkan. Kita harus tahu itu dari mananya dulu. Bapak seperti bola di sini ada games ya. Bukan games sih. Apa tadi Bu? Kalau Bapak nanya Apa? Enggak lah. kalau Bapak punya Absen ya sama ya, ada setidaknya yang menghargai orang. Nah, di sini ada Alex ya. Jadi di kertas origami ini ada pertanyaan dan ada dompet juga. Oke? Siapa yang mau? Berapa orang? Ayo. Rizky mau ini satu. Coba kami namanya spin. Kalian dapat warna Saya tahu dulu. satu.
itu? Pink. Warna pink. Merah ya Tama? Bentar dulu. Iya, ini dapat apa ini? Dapat duit. Ayo pilih yang mana? Aku belum. Siapa nih? Hijau dia. Hijau. Hijau. Aku dulu. Sekto, aku dulu. Boleh? Bu, aku Warna kuning. Kuning. Siapa? Ayo Ya, pilih Rizky. yang mana? Pilih yang mana? Yang ini. Oke. Rizky warna apa? Satu. Warna apa? Warna kuning. Rizky pilih yang mana? Ini. Oke, kamu. Jackpot. Bu, tapi aku pengen jawaban juga. Ayo, Mana kamu dia? warna merah. Taruh langsung taruh. Yang warna biru deh. Dapat apa? Yang mana? Yang mana deh? Oke. Mana coba lihat. Di sini ada door prize sama pertanyaan ya. Iya, Bu. Boleh. Rizky ini aja. Ayo kamu dapat apa? Ini pertanyaan. Oke, apa pertanyaannya? Apa manfaat teknologi dalam pengembangan studi hadis? Yang pertama itu memudahkan akses hadis terhadap literatur hadis. Iya, benar. Terus mempercepat pencarian hadis. Iya, benar. Terus membantu pelestarian teks-teks hadis. Iya, Jadi kita benar. bisa mencari hadis. Iya benar. Tepuk tangan. Aku mau kayak gitu, Bu. Ayo kamu apa? Mengapa menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim? Karena ilmu itu menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sesuai dalam Islam. Ya, seorang dapat memahami akidah, ibadah, atau sesuatu ilmu yang menurut saya. Aku mendapatkan kami. Wah, mendapatkan kami. Aku nggak menjawab. Apa itu? Tapi kakak rasa krim. Harusnya strawberry sesuai warna. Nawan wae, ieu nawan wae ka guru mana ge? Bu, teman-teman yang besar. Kamu mau apa? Kamu apa dapat apa? Selamat kamu mendapatkan balonnya 3 dimensi. Makasih Bu. Oke, selanjutnya. Semangat Bu Dida, sehat semangat. Pemainnya ini lagi. Semua ya.